Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan Dir Booster dan Dirbi. Izinkan memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Nama saya Zikri Fatur Saputra, NPM 1842411. Sebelum masuk ke penggunaan Dir Booster dan Dirbi, apa itu Dir Booster dan Dirbi? Dir Booster adalah aplikasi GUI yang digunakan untuk melakukan scan direktori dan file pada suatu web. Sedangkan Dirbi adalah salah satu tools yang digunakan untuk scan web content. Nah, misal ada alamat target https www.cyberarmy.id/apps. Nah, apps di sini itu yang dinamakan web content atau directory. Terus perbedaan dari Dir Booster dan Dirbi itu apa? Dir Booster itu lebih ke aplikasi GUI antar buka, jadi grafik. Sedangkan Dirbi itu tools. Jadi dia itu bukan grafik, jadi command line dengan perintah. Nah, perbedaan yang kedua, Dir Booster itu dia itu scan directory dan file. Jadi dia tanpa harus tahu web content apa yang ada pada alamat target. Jadi dia itu langsung menargetkan ke alamat, terus langsung scan semua directory dan file di dalamnya. Sedangkan Dirbi dia itu harus cari tahu dulu web contentnya itu yang terdapat pada alamat target itu apa saja. Terus sama dengan Dir Booster, terus dia scan directory dan file pada web content itu. Lanjut, bagaimana cara penggunaan Dir Booster? Nah, ini jadi pertanyaan ya. Oke, langsung saya praktekkan saja. Saya login dulu ya. Pertama, masuk ke terminal. Sudah masuk ke terminal, kita ketikkan saja Dir Booster. Enter. Tunggu prosesnya. Nanti akan muncul tampilan grafik. Nah, ini adalah tampilan Dir Booster berbasis grafik. Nah, di sini ada target URL. Kita masukkan target yang ingin kita serang. https://www.cyberarmy.id/2. Nah, di sini di example ini menggunakan port 80 karena HTTP. Di sini saya menggunakan HTTPS. Jadi portnya yang digunakan 443. Nah, di sini ada thread. Nah, semakin besar threadnya, semakin cepat prosesnya. Di sini saya akan atur go faster aja biar normal. Nah, di sini file with list, kita masukkan word listnya. Word list itu semacam kata kunci. Masukkan word listnya di user, kita cari, terus pilih share, kita cari word list. Nah, ini ya word list, pilih Dir Booster. Nah, kita pilih bebas. Saya akan pilih yang ini, directory list 2.3 medium.txt. Kita select list. Nah, sudah masuk. Dan di sini file extensionnya saya pilih default aja .php. Langsung kita start. Dari hasil scan Dir Booster terdapat informasi seperti scan informasi. Nah, di scan informasi ini dia melakukan tes scan di directory in, terus di directory in ini terus melakukan scan lagi apakah ada extension .php atau tidak. Nah, gitu. Nah, di sini saya melakukan ke targetnya ke www.cyberarmy.id dengan menggunakan port 443. Nah, port 443 ini punyanya HTTPS, sedangkan HTTP dia menggunakan port 80. Nah, terus ada juga resource list view-nya. Di sini ada
tipenya directory, seperti directory user, seperti directory image, seperti directory upload, seperti directory karir, seperti directory musik, seperti directory new letter, seperti directory tools, dan juga ada file seperti file serial.php, terus file upload.php, logos.php juga file, terus file print.php, dan ada responnya dan size-nya juga ukurannya. Terus ada result tree view. Tree view ini maksudnya itu dia itu struktur dari directory. Misal nih ada directory artikel, directory site, directory community, directory teknologi, directory user, dan juga ada file seperti help.php, blog.php itu file, articles.php, home.php itu file, dan juga ada respon kode dan respon dari size-nya, ukurannya. Nah, di sini juga ada error. Nah, error di sini itu dia itu not found gitu. Jadi ada kita kedeteksi di sini ada error di directory map, terus di image.php, forum.php, to file, system, directory system, terus directory view online, terus musik, link, crack.php, file juga gitu. Ini juga waktu melakukan scan dengan GoFaster ini membutuhkan finish kurang lebih 15 jam. Lama ya kalau saya tunggu, bisa juga di stop di sini atau di pause juga. Terus juga bisa melakukan report atau membuat laporan nah dari hasil scan Dirbuster tadi. Nah, di sini bisa disimpan melalui apa atau desktop, pilih desktop ya, select, terus kita kasih nama default aja ya, Dirbuster report www.cyberarmy.id dengan menggunakan port 443. Kita generate report. Nah, ini hasilnya filenya ya, yang tadi sudah dibuat report laporan. Nah, di sini juga ada laporan seperti directory about, directory default, directory award, directory spam. Nah, ini directory banyak ya. Tuh. Jadi dari hasil scan Dirbuster ini ada juga file html.php, dos.php, service.php, press.php, template.php, submit.php. Kenapa PHP semua di sini? Kan sebelumnya saya atur extensionnya menggunakan .php, jadi selain .php tidak akan tampil gitu ya. Kurang lebih seperti itu cara penggunaan Dirbuster. Bagaimana cara penggunaan Dirby? Sebelum masuk ke parameter yang pertama, parameter pertama itu kan kerja default Dirby, dia menggunakan directory. Nah, saya kan belum tahu directory apa saja yang terdapat pada alamat target www.cyberarmy.id. Saya cari tahu dulu directory apa saja yang terdapat di dalamnya. Jika sudah tahu, baru kita masuk ke penggunaan parameter pada Dirby. Oke, langsung masuk saja ke Kali Linux. Ketikkan saja dirby spasi https cyberarmy.id / diikuti parameter -w. Nah, di sini saya menemukan direktori. Nah, ini database. Direktori database, terus ada lagi dua lagi kalau nggak salah. Sebentar ya. Terus, nah ini direktori config. Dan satu lagi direktori apps, kalau nggak salah direktori apps. Kita cari A ya, bentar. Nah, ini direktori apps. Jadi di alamat target www.cyberarmy.id terdapat 3 direktori kurang lebih. Mungkin masih banyak, tapi 3 yang saya scan. Ada apps, ada config, dan ada database. Di sini ada 10 parameter pada Dirby. Yang pertama ada kerja default Dirby. Contoh penggunaannya Dirby spasi alamat targetnya apa,
slash diikuti dengan nama direktori. Lanjut ke parameter yang kedua, ada parameter X. Keterangannya mencari file dengan extension tertentu. Contoh penggunaannya, dirb spasi alamat targetnya apa, slash diikuti dengan nama direktori, slash spasi diikuti dengan nama parameter, spasi extensionnya apa. Misal .php atau .txt. Langsung saja saya praktekkan untuk contoh penggunaan parameter X. Masuk ke terminal, lalu ketikkan dirb spasi https www.cyberarmy.id/apps/min-x spasi diikuti dengan nama extensionnya. Di sini saya akan mencari extension .txt di direktori apps. Oke, langsung enter saja. Kita tunggu proses scanningnya. Dari hasil scan parameter X ini terdapat informasi seperti start time-nya, tanggal dan jamnya juga ada, terus URL base-nya saya menggunakan www.cyberarmy.id/direktorinya menggunakan apps, terus word list file-nya saya menggunakan common.txt, dan extension list-nya saya mencari extension dengan format .txt. Nah, ini jadi ada seperti include.txt, terus log.txt, mail.txt, operator.txt, root.txt, user.txt. Ini semua berada di dalam direktori apps. Jadi selain extensi.txt tidak akan ditampilkan di sini. Lanjut ke parameter yang ketiga, ada parameter O. Keterangannya simpan output scan ke disk. Contoh penggunaannya dirb spasi alamat targetnya apa, slash diikuti dengan nama direktori, slash spasi nama parameternya apa, spasi nama file.txt. Ingat formatnya harus .txt. Langsung saja saya praktekkan untuk contoh penggunaan parameter O. Masuk ke terminal, lalu ketikkan dirb spasi https cyberarmy.id/apps/ diikuti dengan parameternya min-o spasi output.txt. Nah, output.txt ini nama dari file yang akan ingin disimpan hasil scan-nya. Oke, langsung kita enter saja. Kita tunggu prosesnya. Dari hasil scan parameter O terdapat informasi seperti dari start time, URL base, dan word list-nya masih sama seperti parameter X. Cuma yang membedakan di sini ada output file. Saya beri nama output.txt. Nah, output.txt ini dia menyimpan hasil scan ini semua. Nah, terus untuk cari file output.txt ini di mana? Oke, masuk saja ke file system, masuk ke usernya. Nah, di sini output.txt-nya kita buka saja. Nah, ini hasilnya dari hasil scan yang barusan. Lanjut ke parameter yang keempat, ada parameter Z. Keterangannya penundaan kecepatan dalam skala milidetik. Untuk contoh penggunaannya, dirb spasi alamat targetnya apa, slash directory, slash diikuti dengan parameter, spasi, dan delay-nya mau berapa milidetik. Oke, langsung saja saya praktekkan untuk contoh penggunaan parameter Z. Masuk ke terminal, lalu ketikkan dirb spasi https cyberarmy.id/apps/ diikuti dengan parameternya min-z spasi
delay-nya saya coba 100.000 mili detik. Kita coba enter. Nah, di sini pasti akan lama menampilkan hasil scan-nya karena delay-nya di sini nih. Delay speed-nya 100.000 milisecond. Oke, kita stop aja. Kita ganti delay-nya menjadi 100 mili detik. Nah, kita tunggu proses scanning-nya. Nah, ini dia cepat menghasilkan hasil scan-nya karena speed delay-nya 100 mili detik atau sekitar 0,1 detik. Jadi setiap 0,1 detik dia akan menampilkan hasil scan-nya satu persatu. Lanjut ke parameter yang kelima, ada parameter H. Keterangannya menambahkan header pada extension tertentu. Untuk contoh penggunaannya, dirbi spasi alamat target slash nama direktorinya slash spasi min h spasi extensionnya. Langsung saja saya praktekkan untuk contoh penggunaan parameter H. Masuk ke terminal lalu ketikkan dirbi spasi https cyberarmy.id/app/ diikuti dengan parameternya min h spasi extensionnya .php. Kita enter. Kita tunggu proses scanningnya. Dari hasil scan parameter H terdapat informasi seperti start time, URL base, word list, sama seperti parameter sebelumnya, cuma yang membedakan di sini ada add header, ada tambahannya dengan ekstensi .php. Jadi dia menampilkan header seperti judul dan akan menghitung semua file atau direktori yang bernama dengan ekstensi .php seperti scanning hasil ini. Lanjut ke parameter yang keenam, ada parameter T. Keterangannya tidak memaksakan akhiran slash pada URL. Contoh penggunaannya dirbi spasi alamat target slash nama direktorinya apa slash spasi diikuti dengan parameternya. Langsung saja saya praktekkan untuk contoh penggunaan parameter T. Masuk ke terminal lalu ketikkan dirbi spasi https cyberarmy.id/app spasi min t. Nah, min t ini jadi sebagai pengganti slash. Jadi jika tidak menggunakan slash bisa menggunakan parameter min t. Jadi tidak memaksakan URL dengan akhiran slash. Nah, spasi saya melibatkan di sini parameter X untuk mencari ekstensi dari .php. Oke, langsung saya enter saja. Nah, kita tunggu prosesnya, hasil scan-nya. Dari hasil scan parameter T ini terdapat informasi seperti dari start time, URL base, word list file, terus ekstensinya masih sama seperti parameter-parameter sebelumnya, cuma yang membedakan di sini ada option pilihan not forcing and ending slash. Jadi tidak memaksakan URL dengan akhiran slash. Jadi slash itu bisa diganti dengan parameter min t gitu. Lanjut ke parameter yang ketujuh, ada parameter V. Keterangannya tampilkan juga halaman not found. Kode not found ini adalah 404. Contoh penggunaannya dirbi spasi alamat targetnya apa slash nama direktorinya slash spasi diikuti dengan parameter. Langsung saja saya praktekkan untuk contoh penggunaan parameter V. Masuk ke terminal lalu ketikkan dirbi spasi https cyberarmy.id/apps spasi min t. Nah, parameter min t ini tadi ya sebagai pengganti
akhiran slash pada URL, terus diikuti dengan parameter min_v. Kita tunggu hasil proses scan-nya. Dari hasil scan parameter v terdapat informasi seperti start time, URL base, wireless file, option ini option dari parameter t, terus option yang ini, nah itu dari parameter v. Jadi artinya dia menampilkan not found dengan kode 404. Nah, dari hasil scan ke target di sini tidak ada kode 404, rata-rata kode 302 dan kode 429. Nah, jika ada 404 dia akan ditampilkan di sini semua. Misal di subdirectory resource ini kodenya 404. Jadi dia artinya not found. Nah, cara memperbaikinya gimana? Dengan menggunakan parameter min_f. Nah, jadi min_f ini dia mendeteksi not found, tapi dia memperbaiki gitu. Dia ditampilkan tapi tidak ditampilkan not found-nya, tapi dia diperbaiki. Mungkin jadi berubah kodenya gitu. Ini option dari parameter t, dan ini optionnya dari parameter min_f. Lanjut ke parameter yang ke-8, ada parameter r. Keterangannya scan directory tersebut dan scan lebih banyak subdirectory atau not recursive. Jadi dia itu scan direktorinya apa, terus dalam direktori itu ada apa, ada subdirektorinya ada apa aja gitu. Jadi lebih rinci. Contoh penggunaannya dirb spasi alamat target slash nama direktorinya apa, spasi diikuti dengan parameter. Langsung saja saya praktekkan untuk contoh penggunaan parameter R. Masuk ke terminal lalu ketikkan dirb spasi https cyberarmy.id/apps/ diikuti dengan parameternya min_r. Kita enter. Kita tunggu proses scanningnya. Dari hasil scan parameter R terdapat informasi seperti start time, URL base, wireless file, sama seperti parameter sebelumnya, cuma yang membedakan di sini ada option not recursive. Jadi maksudnya dia scan directory, terus scan di dalam direktorinya ada subdirektori apa saja gitu. Jadi scan directory, terus subdirektorinya apa aja di dalam direktori tersebut. Nah, seperti ya dari hasil scan target ini, ya, directory apps, terus ada subdirektori overlay, terus tadi ada directory, subdirektori, terus file. Lanjut ke parameter yang ke-9, ada parameter W. Keterangannya jangan berhenti di pesan peringatan. Jadi jika scanning sudah warning, dia tidak berhenti, jadi dia terus akan melakukan scan. Jika muncul peringatan lagi, dia akan terus melakukan scan lagi. Contoh penggunaannya, dirb spasi alamat targetnya apa, slash nama direktorinya, slash spasi diikuti dengan parameter. Langsung saja saya praktekkan untuk contoh penggunaan parameter W. Masuk ke terminal lalu ketikkan dirb spasi https cyberarmy.id/apps/ diikuti dengan nama parameternya min_w. Jadi parameter W ini dia jangan berhenti di pesan peringatan. Nah, kita tunggu hasil scan-nya. Jadi maksudnya begini. Sebentar ya.
Nah, ini ada pesan peringatan. Jadi jika ada pesan peringatan yang tadi, yang ini nih, ini pesan peringatan yang ini, dia tetap akan melakukan scan. Jadi dia itu tidak berhenti di pesan peringatan ini, gitu. Yang terakhir ada parameter L. Keterangannya cetak header location jika ditemukan. Contoh penggunaannya dirbi spasi alamat targetnya apa, slash nama direktorinya, slash spasi diikuti dengan parameter. Langsung saja saya praktekkan untuk contoh penggunaan parameter L. Masuk ke terminal lalu ketikkan dirbi spasi https://cyberarmy.id/apps. Nah, ingat ya, apps ini direktori, slash diikuti dengan parameternya min L. Kita enter saja. Nah, di sini tunggu proses scanning. Dari hasil scan parameter L terdapat informasi seperti start time, URL base, word list file, sama ya seperti parameter sebelumnya, cuma yang membedakan ada option di sini printing location header. Jadi dia itu menampilkan bukan menampilkan, cetak header location jika ditemukan. Nah, di sini ada nih yang dimaksud cetak header itu, di sini ada location https://cyberarmy.id. Nah, jadi dia itu cetak ini maksudnya. Gitu. Lanjut, bagaimana cara scan directory atau file dengan word list yang berbeda? Sebelumnya saya menggunakan parameter dengan wordlist common.txt. Nah, selain itu apa bisa? Nah, ini jadi pertanyaan juga ya. Oke, langsung masuk saja ke Kali Linux. Nah, common.txt ini yang ini. Apakah bisa menggunakan yang lain seperti big.txt, small.txt, atau index.txt? Apa bisa? Bisa. Caranya gimana? Masuk saja pertama ke Kali Linux, masuk ke terminal. Nah, ini kan yang sebelumnya wordlist file, saya menggunakan common.txt. Coba yang lain. Nah, gimana caranya? Ketikkan saja di terminal dirbi spasi https cyberarmy.id/config. Nah, sebelumnya saya kan menggunakan apps, directory apps. Sekarang saya menggunakan config slash spasi alamat wordlistnya usr/share/wordlist/dirbi/index. Saya akan menggunakan yang ini saja, yang catala.txt. Kita ganti dengan catala.txt, terus parameter X untuk mencari ekstensi dengan ekstensinya .txt di wordlist catala.txt. Kita enter. Nah, di sini sudah berganti. Ya, kita tunggu dulu proses scanningnya dulu ya. Dari hasil scan directory atau file menggunakan wordlist catala.txt nih ya, sudah berubah ya. Awalnya ini common nih di atas, kita lihat dulu ya, nih common. Saya rubah scan direktorinya atau file menggunakan catala.txt. Nah, sama informasinya ada start time, URL base, terus ekstensinya saya mencari extension .txt. Jadi selain txt dia tidak akan ditampilkan. Nah, di sini ada hasil tertemu 45 directory atau file. Nah, di sini ada local.txt. Kenapa bisa muncul ini? Nah, dari sini awalnya kita buka dulu wordlist dari catala.txt, kita cari lokal. Coba di sini ada nggak? Seharusnya ada. Local.
Nah, ini ada kan? Kalau di si Catala ada, seharusnya pas melakukan scan di sini seharusnya tampil ada. Jika nggak ada, tidak akan ditampilkan di sini. Coba meu.txt ada nggak? Meu, coba kata meu. Seharusnya ada meu, tuh ada meu. Jadi kalau ada meu di alamat target akan ditampilkan di sini modul. Coba cari modul, ada nggak? Sini ya, modul. Nih, modul. Ada juga. Jadi ada semua di sini. Jadi tertemu 45 file. Kurang lebih seperti itu penjelasan dari Wordlist. Akhirnya selesai juga presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.